Selamat datang di channel Artikel View. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lewati iklannya ya bosku, agar kami semakin semangat. Terima kasih. Episode 202, Kisah Seorang CEO Muda yang Berpura-pura Culun. Betapa bersemangat dan bahagianya Ariel sekarang secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dipahami Lina. Tidak diakui oleh keluarga Wibowo, Ariel mengenalinya ketika dia berusia 12 tahun, jadi dia tidak akan mau, dan bahkan merasa bahwa semua ini harus seperti ini. Lagi pula, mulut Arjun dengan bunga lotus yang cerah bukanlah sesuatu dia bisa membandingkan dengan dirinya. Tapi setelah datang ke rumah Wijaya, Ariel telah menunggu untuk dikenali. Dia tidak pernah peduli tentang apa yang orang lain pikirkan tentang dia juga tidak mengambil hati. Tapi dia sangat prihatin dengan perasaan Kaori. Sekarang, tindakan Kaori telah membuktikan bahwa dia mengenali posisi Ariel di dalam hatinya. Bagaimana ini bisa membuat Ariel tidak bersemangat? Jika ada saluran dan peluang, Ariel bahkan berharap seluruh dunia akan menyaksikan ini. Tapi tentu saja ini hanya bisa dipikirkan, jika tidak, Kaori mungkin tidak akan pernah mendukungnya lagi di masa depan. Tidak mungkin melihat Kaori untuk sementara waktu, tetapi Ariel tidak ingin dia malu. Jadi pergi keluar gerbang perusahaan Hendrik. Ketika pekerja kantor melihat Hendrik berdiri di pintu, mereka dengan hormat akan memanggil Tuan Hendrik. Di mata banyak anak muda, dia adalah eksistensi setingkat idola. Lagi pula, sangat jarang untuk bisa mencapai prestasi saat ini di usianya. Keberadaannya telah memberikan beberapa pengusaha muda banyak kepercayaan, tetapi di balik itu semua ini, hanya Hendrik sendiri yang tahu dari mana pencapaiannya berasal. Ada apa dengan Tuan Hendrik hari ini? Apa yang dia lakukan berdiri di pintu? Melihat penampilan Tuan Hendrik, dia seharusnya menunggu seseorang. Tidak mungkin. Siapa orang yang pantas Tuan Hendrik tunggu di pintu masuk? Beberapa orang merasa aneh. Staf menebak apa yang dilakukan Tang Hendrik, dan bahkan tidak ingin kembali ke tempatnya. Saat ini, sebuah taksi berhenti di pintu masuk perusahaan setelah Ariel turun dari mobil. Hendrik bergegas ke sisinya. Brengsek, Tuan Hendrik benar-benar menunggu seseorang. Status seperti apa yang harus Tuan Hendrik temui secara pribadi? Saya belum pernah melihat siapapun yang datang menemui Tuan Hendrik dengan taksi. Ini adalah kerabat Tuan Hendrik, keluarga Hendrik. Setelah staf melihat adegan ini, menebak identitas Ariel, Hendrik berjalan ke sisi Ariel, dan sebelum dia sempat membungkuk, dia melihat Ariel melambaikan tangannya. Ini adalah perusahaanmu, jangan membuatku terlihat seperti seniormu, kata Ariel sambil tersenyum. Saudara Ariel, jika saya tidak memiliki teman seperti Anda, dari mana perusahaan itu berasal? Hendrik berkata, bahkan menundukkan kepalanya di depan staf perusahaan adalah hal yang biasa bagi Hendrik. Prestasinya, selain kemampuannya sendiri, semua karena bantuan Ariel, yang tidak pernah disangkal oleh Hendrik, juga tidak berani disangkal. Omong kosong apa? Bawa aku ke kantor dan dipandangi oleh begitu banyak orang. Bagaimana jika seseorang jatuh cinta padaku? Aku seorang pria yang sudah menikah sekarang. Kata Ariel. Hendrik tercengang, merasa bahwa Ariel hari ini tampaknya sedikit berbeda, dan senyum di wajahnya tidak dapat disembunyikan. Setelah memasuki perusahaan, Hendrik membawa Ariel ke kantornya. Keduanya berjalan beriringan, dengan prioritas yang jelas. Namun, Ariel ada di depan dan Hendrik di belakang, yang mengejutkan staf hingga mereka tercengang. Meskipun ini hanya masalah kecil, masuk akal untuk mengatakan bahwa dalam identitas Hendrik, karena dia ada di depan, hanya ada satu penjelasan untuk situasi ini, yaitu, identitas orang ini lebih tinggi daripada identitasnya Hendrik. Ini pasti mengejutkan. Aku pergi, siapa orang ini? Apakah statusnya lebih tinggi dari Presiden Hendrik? Cepat dan bekerja, kita memenuhi syarat untuk peduli tentang hal-hal tingkat tinggi seperti itu. Lihatlah usia dia dan Presiden Hendrik hampir sama, apakah anak muda begitu kuat sekarang? Setelah tiba di kantor, Ariel duduk di sofa di ruang tunggu,
dan Hendrik berdiri tegak di sampingnya. Apakah kamu ingin berganti pekerjaan menjadi pengawalku? Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Ariel berkata tanpa daya. Setelah mendengarkan kata-kata Ariel, Hendrik dengan cepat duduk di depan Ariel. Dia harus berhati-hati. Katakan padaku, apa yang kamu cari dariku hari ini? Ariel bertanya. Saudara Ariel, saya ingin memberi Anda perusahaan, kata Hendrik. Ada apa? Kamu memperlakukanku sebagai pengemis. Ariel tertawa. Tidak, 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 tidak. Hendrik melambaikan tangannya dengan panik. Dia berkata, Kakak Ariel, bukan itu maksudku, jangan salah paham. Melihat wajah Hendrik berubah panik, Ariel merasa sedikit tidak berdaya. Dia dalam suasana hati yang baik hari ini dan hanya bercanda dengan Hendrik, tetapi dia tidak berharap dia menganggapnya serius. Tampaknya lelucon ini bukan sesuatu yang bisa dimainkan dengan santai. Satu kalimat dapat menakuti Hendrik dengan bodoh. Jangan takut, saya bercanda, tetapi saya benar-benar tidak menginginkan perusahaan ini. Itu tidak berarti banyak bagi saya. Saya tidak kekurangan uang, kata Ariel. Saudara Ariel. Hendrik ragu-ragu. Ariel mungkin tahu seperti apa aktivitas mentalnya, dan berkata, aku sudah memberitahumu. Jika kamu ingin pergi ke tempat lain untuk berkembang, aku akan memberimu kesempatan. Sunda tidak akan menjadi kandangmu, bukankah kamu hanya ingin menyingkirkan identitasmu saat ini? Tidak perlu merepotkan. Ariel melihat melalui pikirannya. Hendrik dengan hati-hati melirik Ariel dan menemukan bahwa dia tidak marah, jadi dia marah, lega. Hari ini juga keberuntungan Hendrik, ketika dia bertemu Ariel dalam suasana hati yang baik. Jika tidak, trik hati-hati semacam ini akan disayangkan bagi Ariel. Saudara Ariel, apa yang harus saya lakukan? Tanya Hendrik. Kabupaten Sunda hanyalah kota kabupaten kecil. Ada beberapa kota di dekatnya. Ketika kamu dapat mengambil kota-kota ini, kamu akan memenuhi syarat untuk tinggal di sisiku, kata Ariel. Hendrik berkata dengan ekspresi serius, Saudara Ariel. Aku tidak akan mengecewakanmu. Ngomong-ngomong, bantu aku menemukannya beberapa orang di wilayah ini, menakuti Nirmala, jangan sampai dia membuatku kesulitan. Kata Ariel, untuk peran kecil seperti Nirmala. Dia terlalu malas untuk menanganinya sendiri, jadi dia secara alami akan jujur pada seseorang untuk menakutinya. Iya. Hendrik segera mengeluarkan telepon dan memutar nomor Broder Arga. Di Kabupaten Sunda, di area Preman, paling mudah untuk menemukannya. Setelah menerima telepon dari Hendrik, Broder Arga tersanjung dan langsung setuju. Melakukan sesuatu untuk yang lain, saudara Hendrik memperhatikan uang, tetapi melakukan sesuatu untuk Hendrik. Dia lebih suka tidak punya uang, bantuan lebih penting daripada uang. Kalian, bawa seseorang untuk menemukan seseorang bernama Nirmala, menakuti dia, biarkan dia sadar. Kakak Arga menutup telepon dan kemudian memerintahkan bawahannya. Kakak Arga, sudah ada berita tentang Marcel. Mereka ada di desa Manado. Bawahan berkata, cepat dan biarkan seseorang pergi. Tidak banyak rumah tangga di desa Manado sekarang, jadi ini saat yang tepat untuk memulai. Desa Manado. Ketika Kauri masih muda, dia akan datang ke sini untuk bermain selama jangka waktu hampir setiap liburan musim panas. Baginya, kenangan yang paling berkesan adalah sebuah sungai kecil di desa Manado. Air di sungai kecil itu sangat jernih, dan dia menangkap udang ketika dia masih kecil. Membalikkan kepiting, aku hanya tidak ingin pulang seharian setelah bermain. Hei, ketika datang ke sungai lagi, Kauri tidak bisa menahan nafas. Air sungai itu keruh dan bau, dan tidak dapat menemukan perasaan masa kecilnya lagi. Di mata Lina, bahkan jika Kauri sekarang adalah seorang dewasa dan menikah, tetapi dia masih anak-anak. Mendengar desahan Kauri, dia tersenyum dan berkata, bagaimana lingkungan saat ini dapat dibandingkan dengan ketika dia masih kecil? Apakah Anda masih berpikir untuk pergi ke sungai untuk menangkap udang? Bu, banyak hal akan berubah seiring berjalannya waktu.
Hubungan antara kamu dan ayah telah banyak berubah dibandingkan dengan awal. Lina mengangguk tidak dapat disangkal. Dia berkata, ayahmu tidak berguna. Saya telah mengeluh tentang dia sepanjang hidup saya, dan sekarang saya tidak dapat berbicara tentang cinta lagi. Ini lebih tentang keluarga, tetapi ini juga situasi yang wajar. Pernikahan adalah proses kemunduran emosional. Meskipun cinta sudah menjadi hubungan keluarga, tetapi satu hal tetap sama, yaitu tidak dapat dipisahkan. Apakah tidak ada cara untuk mempertahankannya? Kauri bertanya dengan cemberut. Lina menghela nafas. Sejauh yang dia ketahui, dia pasti tidak bisa kembali ke perasaan aslinya. Adapun pemeliharaan, dia tidak pernah memikirkannya, karena kebencian telah lama melebihi cinta. Ariel mungkin bisa mempertahankannya, bagaimanapun juga, kamu telah menerimanya sekarang, kata Lina. Kauri tersipu dan berkata, Bu, apa katamu, aku tidak menerimanya. Jika aku tidak menerimanya, apakah aku akan mengambil inisiatif untuk menciumnya? Jangan pikir aku tidak tahu, Ariel sudah memberitahuku. Lina berkata sambil tersenyum. Kauri tiba-tiba menjadi marah. Bagaimana mungkin Ariel memberitahu Lina tentang hal semacam ini? Kembali dan harus memberi dia pelajaran yang sulit. Bersambung.